Baik, katanya Teteh, kemarin katanya ada aturannya dari dokter bahwa wanita itu katanya tidak usah dikhitan. Oke. Memang hukumnya khitan itu buat wanita itu apa sih? Oke, jadi ini kakak yang bertanya hukumnya khitan. Ini Teteh masih ingat banget ya Kak. Pernah Teteh membahas hukum tentang khitan dan yang dibahas sama Teteh itu cukup lengkap lah. Cukup lengkap dengan hikmahnya, dengan fadilahnya, dan juga tentu hukum-hukumnya dari beberapa referensi kitab yang pernah Teteh bahas. Jadi kalau misalkan ini kakak yang bertanya, kalau misalkan pengen lebih jelas banget, coba deh nanti kakak tengok masih di konten YouTube Balasran. Cuman itu udah lama banget ya Teteh bahas, itu udah beberapa bulan yang lalu lah. Cuman Teteh masih ingat, Teteh tuh pernah ngebahas itu. Jadi kalau untuk lengkapnya nanti kakak bisa coba dicari lagi ya kak ya, pembahasannya tentang hukum khitan mau laki-laki ataupun perempuan. Cuman sekarang yang kakak tanyakan ini hukumnya khitan bagi wanita itu apa? Oke, ini Teteh langsung dibaca referensi kitabnya ya. Dibaca ini di kitabnya karena nggak ketalar ini sama Teteh ya. Ini Teteh bawa kitab Al-Fatawi. Baik, di dalam kitab Fatawi ini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, warajihu annal khitan sunnatun fi haqqin nisa'i walaysa biwajibin. Jadi di sini mengatakan bahwa pendapat yang unggul itu adalah bahwasannya khitan itu memang hukumnya disunnahkan Kak bagi kaum wanita. Itu disunnahkan bagi kaum wanita. Jadi memang nggak wajib sih kalau untuk wanita. Ya, cuman sih mestinya ya kayaknya lebih bijaksana. Kayaknya kita lebih bijaksana kalau misalkan dokter tersebut itu tidak sampai melarang ya. Tetapi sih kalau misalkan tidak kita lakukan pun ya itu tidak apa-apa. Dan toh hukumnya juga bukan wajib, toh hukumnya juga itu disunahkan. Hanya kayaknya lebih bijaksana jangan sampai ngelarang gitu ya. Karena kan ini berhubungan dengan hukum syariat. Di dalam hukum syariat barusan dikatakan hukumnya adalah sunnah. Maka setiap apapun apalagi yang diwajibkan, yang sunnah pun itu tentu ada hikmahnya. Tentu itu ada hikmahnya. Meskipun ya mungkin kita tidak semua hikmah dapat mengambil gitu. Cuman yang pernah Teteh ketahui juga di dalam salah satu referensi kitab, memang kenapa wanita juga disunnahkan? Karena memang wanita itu syahwatnya cukup tinggi sekali. Maka ketika disunnah itu sedikit menurunkan rasa syahwatnya itu, sedikit menurunkan. Bukan berarti mematikan. Bukan berarti mematikan sekali lagi, tetapi menurunkan. Karena kan memang